untuk case series nanti kelompok dari kelas B untuk presentasi. Ya. Sesuai dengan RTM Adik, nanti kelompok dari kelas B akan bertanya mengenai topik case report ya pada kelas A, dan sebaliknya kelompok dari kelas A akan bertanya tentang case report pada tentang case series pada kelompok dari kelas B. Okay. Nah, yang pertama dulu kita mulai dari case report. Okay. Silakan dipersilakan kepada kelompok yang melakukan presentasi untuk memulai presentasi. Okay. Baik Pak, mohon tunggu sebentar Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Inya Pratiwi. Di sini saya akan mewakili kelompok A1 untuk mempresentasikan case report kami dengan judul Rhabdomyolysis after simvastatin therapy in NHIP, infected patient with chronic renal failure. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Dewi Purwanicaya Ningsih, NIM 1, Arbida Asya Fahrani, NIM 2, Nika Inya Pratiwi, saya sendiri NIM 3, Nilo Kemang Wahyuni NIM 4, Kadek Adi Putra Swandana NIM 5, dan Kadek Febrianti NIM 6. Next. Oke, jadi saya mulai dari pendahuluan tentang farmakoepidemiologi. Jadi farmakoepidemiologi ini adalah ilmu mengenai penggunaan obat dan efek obat dalam populasi yang besar. Farmakoepidemiologi ini berkembang pertama kali pada tahun 1960 yang berawal dari beberapa case series efek samping obat yang dapat menimbulkan dampak yang fatal. Lalu menyadari adanya hal tersebut, maka dibentuklah suatu badan khusus yang mempelajari efek samping obat yang disebut dengan The Committee on Safety Medis pada tahun 1985. Nah, komite ini dibentuk oleh Badan International Conference in Pharmacoepidemiology dan ilmunya inilah yang disebut dengan farmakoepidemiologi. Nah, jadi dalam melakukan kajian terhadap farmakoepidemiologi ini dapat memilih beberapa studi desain. Ada studi desain yang bersifat eksperimental, ada juga studi desain yang bersifat non-eksperimental. Itu tergantung pada tujuan yang ingin dicapai si peneliti. Nah, dalam kasus ini ada yang namanya case report. Iya, Pak. Adik yang presentasi tolong hidupkan kameranya, ya. Oke, baik Pak. Mohon ditunggu ya Pak. Pak, apa bisa saya lanjutkan Pak? Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke. Baik, jadi saya lanjutkan. Case report ini termasuk dalam studi desain yang bersifat non-eksperimental dan bertujuan untuk mendeskripsikan atau membuat suatu hipotesis atas suatu kasus atau masalah kesehatan. Next. Lalu saya lanjutkan mengenai dasar teori, mengenai definisi, tipe, dan manfaat dari case report. Yang pertama, case report ini adalah jenis studi penelitian khusus yang melaporkan aspek pengelolaan satu atau dua pasien, di mana case report ini merupakan jenis studi yang bersifat observasional dan juga deskriptif. Deskriptif ini karena case report ini berisikan deskripsi atau melaporkan suatu kasus klinis yang berisi informasi penting mengenai tanda-tanda, gejala, dan juga karakteristik lainnya dari pasien.
Sedangkan bersifat observasional karena peneliti ini sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap subjek dari penelitian yang dilakukan. Next, Asya. Lalu kita lanjut mengenai tipe-tipe dari case report ini. Yang pertama ada yang terkait dengan diagnosis, yaitu mengenai penyakit baru, langka, atau yang tidak biasa. Di mana ini ada hubungan tak terduga dengan penyakit dan juga tes baru atau metode diagnostik dan juga dilema ataupun tantangan diagnostik. Lalu juga ada yang terkait dengan manajemen, yaitu yang menjelaskan pengobatan atau prosedur pembedahan yang baru atau yang lebih baik. Dan juga ada yang menjelaskan mengenai efek samping baru atau langka ataupun komplikasi pengobatan dan dilema atau tantangan terapeutik. Lalu ada yang berhubungan dengan masalah lain seperti kelainan posisi atau kuantitatif dari suatu struktur anatomi, dua atau lebih penyakit ataupun gangguan tak terduga pada pasien yang sama, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Lalu kita lanjut ke manfaat dari case report ini. Nah, ada beberapa manfaat dari case report. Yang pertama itu adalah memberikan arahan untuk studi klinis di masa depan untuk meningkatkan pengobatan berbasis bukti. Yang kedua itu adalah memberikan wawasan klinis yang penting dan terpusat pada pasien yang dapat menginformasikan sifat individual dari perawatan pasien. Selanjutnya dapat menghasilkan hipotesis untuk studi klinis di masa depan, serta untuk mengidentifikasi perkembangan penyakit dan digunakan untuk tujuan pengajaran dan juga peninjauan. Selanjutnya. Nah, ini ada overview dari jurnal kami, di mana pasien berusia 49 tahun yang terinfeksi HIV, insufisiensi ginjal kronis, yang mengakibatkan rhabdomyolysis setelah pengobatan dengan simvastatin. Pasien ini pulih setelah memulai hemodialisis dan menghentikan pengobatan secara oral. Diduga rhabdomyolysis ini kemungkinan besar disebabkan oleh konsentrasi simvastatin dalam darah yang berlebihan dan disebabkan oleh penggunaan fluconazole secara bersamaan pada adanya insufisiensi ginjal. Next. Baik, saya lanjut ke jenis penelitian. Nah, dari identifikasi analisis jurnal yang kami lakukan, jenis penelitian di sini adalah observasi deskriptif, di mana si peneliti ini tidak melakukan intervensi apapun terhadap variabel penelitian. Dalam literatur ini, peneliti hanya melaporkan kasus pasien yang terinfeksi HIV yang mengalami rhabdomyolysis yang kemungkinan karena konsentrasi simvastatin dalam darah yang berlebih. Lalu, penelitian ini termasuk deskriptif karena menggambarkan penyakit atau masalah kesehatan serta menggambarkan distribusi masalah kesehatan menurut variabel penelitian. Dan peneliti tidak membuktikan hipotesisnya. Lalu kita lanjut ke cara pengumpulan data. Yang pertama ada populasi. Populasi yang digunakan di sini adalah pasien yang terkena kasus HIV dengan gagal ginjal kronis yang menggunakan terapi simvastatin. Lalu untuk sampelnya digunakan sebanyak 1 sampel yang diresepkan simvastatin. Adapun teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling, yaitu consecutive sampling, di mana ini adalah jenis sampling yang paling baik. Dan randomisasinya di sini adalah permuted log. Kemudian untuk kriteria inklusi. Kriteria inklusi ini adalah pasien rhabdomyolysis yang menderita gagal ginjal kronis dan terinfeksi HIV yang mendapatkan terapi simvastatin. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya itu adalah pasien rhabdomyolysis yang menderita gagal ginjal kronis dan tidak terinfeksi HIV yang mendapatkan terapi simvastatin. Dan penelitian ini telah lolos komite etik. Next. Lalu saya lanjut ke bagian hasil. Hasil yang kami dapatkan, yang pertama bahwa rhabdomyolysis ini adalah sindrom yang ditandai dengan peningkatan CK dan myoglobinuria yang menyebabkan infeksi pada ginjal. Di mana apabila jumlah statin ini berlebih, maka akan meningkatkan risiko terjadinya rhabdomyolysis. Nah, sebagian besar kejadian rhabdomyolysis ini itu yang terkait dengan simvastatin ini dilaporkan melibatkan penggunaan kombinasi dengan obat-obat yang menghambat CYP3A4 seperti erythromycin, cimetidine, dan itraconazole. Lalu dari riwayat pengobatan pasien sebelumnya bahwa fluconazole ini adalah satu-satunya penghambat CYP3A4 di antara obat yang diresepkan untuk pasien. Maka dari itu dibuat hipotesis bahwa rhabdomyolysis ini
ini kemungkinan besar disebabkan oleh penggunaan simvastatin dan fluconazole secara bersama-sama. Baik, dapat dilihat pada slide di tabel 1 bahwa peningkatan nilai CK pada kasus ini yang mencapai 25.340. Dibandingkan dengan itraconazole dan ketoconazole, fluconazole ini memiliki daya hambat yang lebih kuat terhadap CYP3A4. Next. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini, yaitu case report. Yang pertama, kelebihan dari case report, yaitu metodenya itu tentu murah dan mudah untuk menghasilkan hipotesis. Yang kedua, ini merupakan langkah awal untuk mempelajari suatu penyakit dan dasar untuk penelitian yang lebih lanjut. Yang ketiga, mudah untuk berasumsi atau untuk membuat hipotesis. Namun, ada pun kekurangan dari case report ini. Yang pertama, case report itu tidak dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Yang kedua, tidak bisa untuk membangun asosiasi dan juga causation. Yang ketiga, itu susah untuk menentukan mana sebab dan mana akibatnya. Lalu juga ini gambaran distribusi frekuensi penyakit yang diperoleh tidak dapat mewakili populasi. Lalu juga hanya berdasarkan kasus-kasus yang telah dilaporkan dan tidak banyak bidang yang dapat diteliti dengan menggunakan observasi sebagai metode utamanya. Next. Lalu, dari pembahasan yang telah kami buat, kami menarik kesimpulan bahwa rhabdomyolysis yang ditandai dengan peningkatan CK ini terkait dengan penggunaan simvastatin kemungkinan disebabkan oleh penggunaan bersama simvastatin dengan obat-obat penghambat CYP3A4, terutama fluconazole. Karena fluconazole ini memiliki daya hambat yang lebih kuat terhadap CYP3A4 karena dia itu mengandung gugus azol dengan sifat anti jamurnya. Next. Baik, kita masuk ke bagian terakhir. Ini adalah daftar pustaka atau literatur yang kami gunakan dalam pembuatan makalah ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih presentasinya mengenai case report. Case report mengenai rhabdomyolysis setelah pemberian simvastatin pada pasien yang terinfeksi HIV dan menderita kronik pain. Oke, silakan dari kelompok B1 yang mendapatkan sama case report yang sama, akan bisa mengajukan pertanyaan kepada satu. Cukup mungkin 3 pertanyaan, ya. Silakan dia juga. Baik Pak, sebelumnya mau di... Belum. Oh, gini, siap Pak. Saya tadi mau izin bertanya, silakan Pak. Ya, dan nanti selanjutnya untuk kelompok A1 silakan dijawab langsung, ya. Jangan dicari jawaban segala macam, itu sudah mengerjakan ini ya, sudah pada tahu artikelnya ya. Jadi langsung ditanyakan dan langsung dijawab. Siapapun dari kelompok A1 bisa menjawab ya, termasuk ada yang presentasi tadi. Akan. Oke, kelompok B dipersilakan menanyakan pertanyaan kepada kelompok A1. Nanti sebelum bertanya, sebutkan nama dan NIM. 2 digit terakhir. Oke. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dewi Landari dengan NIM 56. Saya ingin bertanya kepada kelompok A1, mungkin bisa dilihat slide presentasi tadi. Mohon maaf menyela, Dewi. Oh iya? Mohon maaf ya menyela. Mohon maaf Pak, yang bertanya itu dari kelompok B2 saja. Maksudnya dari kelas B yang mendapatkan case report juga atau dari yang lain juga boleh seperti itu Pak? Dari B1 dulu. Ya. Oh baik Pak, mohon maaf. Saya bukan kelompok yang lain, maaf sebelumnya Pak. Jangan nanti sama pertanyaannya ya. Iya. Maaf ya Dewi, terima kasih. Oke, silakan. Kelompok B1 dulu. Baik Pak, mungkin
di sini saya langsung masuk karena saya dari kelompok B1 juga. Izin bertanya mengenai case report itu sendiri. Apakah boleh sekiranya kelompok A1 itu menjelaskan apa saja kira-kira yang dapat dibahas dalam case report, atau seberapa luas sih sebenarnya ruang lingkup case report study itu sendiri? Mohon maaf, ini tadi sudah ada dijelaskan tentang ruang lingkup dari case report ya. Coba dibuka slide di metode. Coba adik buka di ini. Iya, tentang mengenai case report tadi ya. Terus kasus yang terkait dengan case report. Ini sepertinya ya. Jadi ini adik ya, tipe-tipe riset apa? Sorry, ke atas. Nah ini ya, bentar ya, inilah tipe-tipe riset apa saja yang memang bagus dan bisa dibahas oleh case report. Jadi biasanya bisa terkait diagnosis, terkait dengan manajemen obat, terkait juga dengan masalah lainnya seperti sudah disebutkan ya. Nah, ini yang Anda maksudkan di sini adalah kejadian-kejadian terkait obat apa saja yang bisa dibahas pada case report ya, seperti itu. Iya Pak, case report study untuk kita di epidemiologi di farmasi, seperti itu maksudnya Pak. Oh oke. Kalau itu silakan dijawab kelompok B. Sorry, silakan dijawab di kelompok A1, silakan. Sorry. Ya, Dede, dari A1 kalau di farmasi bagaimana? Baik Pak, Izin mohon. Oke, Wahyuni. Oke Pak, mungkin gantian saya dulu baru dilanjut sama Wahyuni ya Pak. Iya, Yunia dulu, nanti saya tambahin sedikit. Oke Pak, perkenalkan nama saya Kadek Pratiwi NIM 3 Pak. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Yayan. Menurut pendapat saya pernah membaca bahwa kasus-kasus yang diangkat di case report itu termasuk kasus-kasus yang langka atau yang tidak biasa begitu Pak. Mungkin dalam bidang farmasi, dalam bidang obat itu yang biasa diangkat dalam case report itu adalah mungkin interaksi obat atau penggunaan obat yang dapat menimbulkan ADR atau adverse drug reaction, yaitu reaksi obat yang tidak kita ketahui efek sampingnya akan terjadi efek seperti itu, yang tidak kita duga efek obatnya akan seperti itu, sehingga itu termasuk ke dalam kasus yang langka atau yang baru. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Jadi saya izin menambahkan Pak, saya Wahyuni, absen 4. Jadi saya menambahkan sedikit terkait lanjutan dari jawaban Yunia tadi. Mungkin jika dilihat dari farmakoepidemiologi itu, mungkin case report ini membahas tentang kejadian-kejadian langka seperti efek dari kombinasi suatu obat, lalu juga bisa kesalahan dalam pengobatan yang mungkin jarang terjadi di dunia medis di ruang lingkup farmakoepidemiologi itu sendiri, dan mungkin suatu case dari efek yang dihasilkan oleh suatu obat atau mungkin obat yang baru diterbitkan begitu, mungkin sudah memunculkan efek samping yang sangat berisiko begitu, yang sangat langka. Sekian, terima kasih Pak dan Yayan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Mohon izin menambahkan juga. Jadi selain Silakan, terima kasih. Jadi selain efek samping dari obat itu sendiri, terkadang di case report juga membahas tentang kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis begitu, baik itu dari farmasi sendiri atau bahkan dokter yang memunculkan medical error di situ. Jadi nanti terkadang di case report itu juga akan membahas mengenai medical error yang terjadi kepada pasien-pasien tertentu begitu. Sudah jelas tadi, Yayan tadi ya? Iya Pak, apakah boleh saya sedikit menanggapi Pak? Baik, terima kasih teman-teman A1 atas jawabannya. Sudah dapat dimengerti. Berarti saya izin mengkonfirmasi di sini, berarti case report itu membahas case-case atau kasus-kasus yang
tidak awam gitu ya, yang tidak banyak terjadi pada orang seperti itu. Jadi orang yang terkena kasus itu tuh sedikit bisa dikatakan tidak biasa. Berarti kalau untuk kasus-kasus yang juga kasus berat tetapi orang yang terdampak itu banyak sudah tidak dibahas di case report. Mungkin bisa ditarik kesimpulan seperti itu atau bagaimana ya kira-kira? Izin menambahkan, G. Mungkin case report ini bisa dijadikan suatu patokan awal untuk menuju eksperimen-eksperimen atau penelitian-penelitian sebelumnya begitu. Jadi walaupun itu adalah kasus yang memang mungkin sering terjadi di masyarakat, mungkin itu adalah mungkin awalan untuk menguji atau melakukan eksperimen terhadap kasus tersebut itu dapat melalui case report terlebih dahulu gitu. Jadi kami melakukan dugaan terlebih dahulu yang mungkin nantinya akan dilanjuti oleh desain study yang lain begitu. Oke. Jadi case report itu sebagai awal terus untuk melangkah ke desain study berikutnya seperti itu ya jadinya. Iya ya, menurut kelompok kami seperti itu. Seperti yang kami jelaskan di manfaat dari case report dan juga di kelebihan dari case report ini. Tadi sudah saya jelaskan di slide-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Silakan dari kelompok B1. Pertanyaan kedua. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa yang bertanya ini? Baik, saya NIM 50, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa randomisasi dari kasus ini itu random permuted block. Itu tapi tidak dijelaskan secara rinci mengapa kelompok ini mengatakan bahwa randomisasinya itu merupakan random permuted block, serta mungkin bisa dijelaskan lebih rinci dari kalimat atau dari statement mana atau dari penggolongan mana dari kasus tersebut bisa dikatakan sebagai randomisasi random permuted block. Makasih, Pak. Oke. Menarik pertanyaannya. Silakan. Oke, belum ada jawaban dari kelompok B1. Bagaimana kelompok B1? Apakah ada jawaban? Oke, untuk membantu menjawab pertanyaan ini, coba Anda buka slide nomor 3 yang ditanya. Slide yang dikasih keterangan nomor 1, 2, 3. Jadi penelitiannya. Cara pengumpulan data Anda menampilkan permuted block. Itu maksudnya bagaimana? Silakan. Mohon izin menjawab, Pak. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, deh. Silakan. Baik, saya Asya dari kelompok A1, NIM 2. Izin bantu menjawab. Jadi kami di sini kan menjelaskan bahwa randomisasi pada jurnal penelitian ini adalah permuted block, di mana maksud permuted block ini itu jadinya tuh dirandom dengan bantuan blok pengacak. Jadi blok pengacak itu berisi anggota permutasi dari blok kontrol dan blok perlakuan. Jadi blok pengacak atau permuted block ini diambil secara acak permutasi yang muncul dan yang menjadi dasar alokasi sampel ke masing-masing blok selisih antar blok maksimal sekitar jumlah eksperimennya. Begitu. Cinta, apakah bisa dimaksud, Cinta? Kok dari kelompok B1? Bisa, Pak.
Benar, bisa. Namun masih sedikit bingung juga Pak, kalau dari kasus itu dari bagian mananya yang termasuk eh, blog maupun apa yang tadi dijelaskan oleh Asia tadi. Pak ditanyakan lagi dong. Kalau belum jelas, dipersilakan kok udah bertanya lagi, nggih. Jadi Anda diutamakan kelompok dari kelompok B1. Silakan. Kalau belum jelas, kan Anda sudah sama-sama mengerjakan ya. Saling tahu ini ya. Baik Pak, mungkin dari Asia bisa diulang kembali tadi pernyataannya karena sedikit putus-putus sama kurang keras. Aku coba minta bantuan yang lain share screen ya, mungkin karena share screen jadi agak putus-putus gitu. Soalnya di aku juga macet-macet gitu. Bentar ya. Oke, silakan lanjutkan pertanyaan ketiga. Masih mencari pertanyaan kedua ya, belum ya? Silakan pertanyaan ketiga, biar menghemat waktu kita. Silakan. Silakan kelompok B1 diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ketiga. Adik-adik, kelompok B1, apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar Pak. Oh, silakan adik, ajukan pertanyaan ketiga, adik. Tidak ada? Baik Pak, ada Pak. Ya, silakan. Mungkin karena teman-teman yang lain masih kendala sinyal, saya izin menyampaikan pertanyaan dari saya lagi. Apakah boleh Pak? Silakan. Biar menghemat waktu kita daripada kita diam-diam. Baik, terima kasih Pak. Karena di sini sebenarnya kami ada kebingungan di dalam masalah jurnalnya seperti itu. Tapi karena di sini kita membahas mengenai case reportnya saja, jadi sepertinya kami tidak bisa menanyakan kebingungan kita di jurnal itu kepada teman-teman kelompok A1. Jadi kami di sini lebih ke menanyakan mengenai case reportnya itu sendiri. Mungkin tadi ataukah saya kelewatan atau bagaimana, belum sempat dijelaskan bagaimana sih kita merancang si case report ini sendiri. Jadi kan di sini kita sudah meninjau case report. Sebelum kita meninjau, otomatis kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya orang-orang itu menyusun case report. Kenapa tiba-tiba bisa ada case report seperti itu? Mungkin bisa dipaparkan atau dijelaskan kepada kita agar kita juga semua paham seperti apa sih rancangan kita dalam melakukan tinjauan case report. Rancangan kita dalam melakukan tinjauan case report itu sendiri. Oke, sudah jelas pertanyaan kelompok A1? Maaf Permisi ya, kalau Pak, di apa bisa diulang ya? Oke, saya akan ulangi adik. Intinya kelompok B1 bertanya bagaimana sih cara Anda merancang case report dari bab yang kan. Bagaimana awalnya merancang case report? Anda harus benar-benar paham case report itu apa. Kita buat kok di depan.
Baik Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Oke, perkenalkan, saya Yunia anggota dari kelompok A1. Seperti yang telah dijelaskan tadi di slide bahwa case report ini kan termasuk observasional deskriptif ya Pak. Jadi pertama-tama langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan observasi. Apa suara saya terdengar Pak? Terdengar. Melakukan observasi terhadap apa yang ingin kita teliti seperti itu Pak, baik itu mengumpulkan data maupun hal-hal yang lainnya. Terus karena case report ini merupakan hasil observasi, maka data yang didapat itu murni berupa data yang sudah ada sebelumnya maupun data kemudian yang dihasilkan tanpa campur tangan si peneliti. Jadi menurut saya mungkin langkah pertama yang harus dilakukan atau langkah awalnya itu adalah meninjau atau melakukan observasi terhadap topik yang ingin kita teliti. Seperti itu Pak. Mungkin dari teman saya ada yang ingin menambahkan. Baik Pak, izin menambahkan. Baik, saya Asya, NIM 2. Kalau dari sisi tadi, selain jawaban dari saya Yunia tadi, jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, selain bisa menemukan masalah dari jurnal sebelumnya, itu kita bisa menemukan atau memilih kasus yang menarik. Misalnya kita menemukan suatu kasus yang menarik, itu bisa kita jadikan suatu case report, kemudian kita telusuri literatur atau referensi yang digunakan, kemudian kita kumpulkan semua informasi dan data yang berhubungan dengan kasus tersebut, kemudian nanti kita akan meringkas, kemudian kesalahan atau pemecahan tersebut, lalu kita bisa menyusun case report itu sendiri. Mungkin begitu yang tambahan dari saya, ada tambahan. Bagaimana? Baik, terima kasih jawabannya teman-teman. Berarti dalam melakukan tinjauan case report itu sendiri kita tidak membutuhkan ini ya, apa itu namanya, ACC dari pasien gitu. Kan itu juga biasanya termasuk dalam rancangan peninjauan. Untuk ACC dari pasien yang kita bahas itu apakah tidak diperlukan ya? Kalau menurut pendapatku pribadi, itu kita butuh juga, karena kan kita membahas kasus pasien ini, itu masuknya nanti ke pengumpulan informasi. Jadi kita dari informasi itu tentang kayak misalnya fotokopi hasil, mungkin kalau misalnya di kasus itu ada fotokopi hasil pemeriksaan habis itu kita follow up ke kunjungan rumah pasien juga gitu. Jadi kita juga sama pasiennya karena kita akan mengungkap kasus ini. Apa namanya Dek persetujuannya itu? Informed consent kalau nggak salah Pak. Ya, informed consent ya. Oke. Satu pertanyaan lagi, silakan dijawab tadi dari kelompok kelompok A1, dipercepat ya. Dan nggak habis waktunya, silakan. Tadi yang bertanya NIM berapa ya? Yang bertanya yang pertanyaan ketiga ya? Mohon maaf. NIM 51 Pak. Berapa tadi adik yang bertanya pertanyaan nomor 3? Ya? NIM 51 Pak, yang nomor 3. Gimana? Pertanyaan kedua bisa dijawab apa tidak? Ya, oke. Bisa dijawab nggak pertanyaan yang kedua? Bisa Bapak, ini teman saya lagi mencoba menjawab Pak. Ya, silakan langsung dijawab ya. Misi Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Siapa nih? Adi Putra. Ya, silakan Adi. Baik. Saya NIM 5 Karet. Mencoba menjawab. Baik Pak, ingin menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Mengenai langkah randomisasi dengan framework block, yaitu yang pertama
menentukan ukuran blok yang akan digunakan untuk mengacak alokasi sampel. Untuk mudahnya yaitu ukuran blok adalah kelipatan bulat dari jumlah dengan eksperimen. Kemudian yang kedua, permutasikan kondisi alokasi ke masing-masing blok yang mungkin. Jadi jumlah blok pengacak adalah jumlah permutasi dari alokasi ke setiap blok-blok tersebut. Sebentar. Yang ketiga yaitu Mohon maaf Adi. Sepenangkapan saya ya, saya nggak tahu ya sepenangkapan saya yang ditanyakan adalah bagaimana proses permutasi blok pada penelitian ini, bukan secara umum. Baik, Pak. Kalau itu kan yang disampaikan secara umum ya, saya yakin itu benar. Cuman pada penelitian ini di mana permutasi blok dilaksanakan? Itu gampang banget deh. Lakukan nggak sampling di sini? Melakukan Pak di tabel. Mana? Coba tampilkan tabel. Apakah ini hasil penelitian tabel tersebut, hasil penelitian case report ini, atau diambil dari pustaka-pustaka tertentu? Ini hasil dari pustaka-pustakanya Pak. Untuk case reportnya cuma ada satu aja. Ya, clear sekarang adik. Jadi begini adik, jangan ketipu adik. Di RTM saya tampilkan kepada Anda di bagian hasil. Tolong diisi yang bab 4, tolong diisi jenis penelitian, landasannya, ya, hasilnya, kelebihan dan kekurangan dari penelitian. Tapi perhatikan adik ya, namanya case report itu adik adalah penelitian yang bersifat apa? Observasional, apa eksperimental? Observasional, Pak. Observasi, Pak. Observasional Pak. Ya, observasional. Ya, observasional analitis apa deskriptif? Deskriptif. Deskriptif, Pak. Oke. Yang analisis apa contohnya? Lupa ya, oke, deskriptif aja deh. Yang deskriptif, contohnya ada dua, ada case report, ada case series, adik. Nah, penelitian deskriptif, adik, kalau case report, ya, sekali lagi case report, dia hanyalah menggambarkan hasil. Gambarkan hasil, adik. Ya, hanyalah menggambarkan hasil. Ya. Jadi, satu atau dua orang, kasusnya seperti apa, ditampilkan. Ya. Sampelnya siapa? Sampelnya satu atau dua orang tersebut. Dia nggak pilih-pilih sampel, adik. Ya. Dan tidak pilih-pilih sampel, sampelnya orang itu aja ya. Orang itu didetailkan deskripsinya seperti apa ya, kondisinya segala macam didetailkan banget ya. Kebetulan di sini kan efek samping namanya rhabdomyolysis ya. Detailkan efek samping rhabdomyolysis tersebut pada satu orang pasien ya, yang kebetulan mendapatkan terapi simvastatin dan terinfeksi HIV ya, dan juga diberikan obat-obat dari golongan AMLO ya. Nah, ini kan ketahuan nanti efeknya seperti apa. Dari sini perhatikan ya, sampelnya siapa? Satu orang tersebut ya. Apakah ada randomisasi? Bagaimana caranya membuat randomisasi kalau sampelnya cuma satu orang? Nggak bisa dirandomisasi ya. Jadi nggak semua harus dimasukkan ya. Randomisasi itu nanti akan muncul pada yang meneliti penelitian RCT misalnya, pada case report muncul enggak ya, tentu tidak muncul ya. Oke. Dan itu harus digarisbawahi ya, tidak ada namanya randomisasi ketika Anda membuat case report ya. Anda mengambil kasus yang ada aja ya. Kemudian ada yang
Oke, itu untuk yang kedua ya. Sedikit. Kemudian dari teman-teman yang lain nih, dari teman-teman yang lain dari kelompok B1, apakah ada pertanyaan lagi? Teman-teman yang lain dari kelompok B1, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya, dari kelompok B1 tidak ada yang bertanya lagi. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Silakan, yang lain. Satu pertanyaan aja. Izin bertanya, Pak. Satu pertanyaan, silakan. Iya, saya kan baca juga laporan dari kelompok A1-nya ini. Di sana dia ada menjelaskan tentang kriteria inklusi sama eksklusinya itu, yaitu disebutkan bahwa pasien yang terinfeksi HIV dan menderita gagal ginjal, sedangkan eksklusinya menderita gagal ginjal namun tidak terinfeksi HIV. Saya masih bingung tentang kriteria inklusi sama eksklusinya ini, di mana pada penjelasan Bapak sebelumnya itu kan di 2 minggu yang lalu itu kriteria inklusi dan eksklusi ini ada di RCT, begitu juga dengan randomisasi. Jadi apabila ini disebutkan pada case series, itu apa bisa ya? Sekian, terima kasih. Oke, tidak ada jawaban dari kelompok A1 ya. Ada yang menjawab? Baik, saya ingin mencoba menjawab sebentar. Jadi pada jurnal yang kami dapatkan, kami mendapati ada pembanding dari pustaka. Bisa ke daftar tabel sebelumnya? Nah, melalui pustaka-pustaka ini, maka kami berpikir bahwa mungkin case report yang ada pada jurnal ini itu juga merupakan salah satu bagian dari data-data yang ada pada tabel tersebut begitu. Maka dari itu kami membuat kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusinya begitu. Di mana kriteria inklusinya itu merupakan yang sesuai pada yang dibahas pada jurnal, merupakan pasien yang menderita rhabdomyolysis dengan gagal ginjal dan juga HIV begitu. Namun orang yang menderita rhabdomyolysis itu tentu saja bukan semuanya penderita HIV. Jadi kami memasukkan itu dalam kriteria eksklusi begitu. Gimana, Dek? Dari kelompok B1? Saya dari kelompok A2, Pak. Oh ya, A2, Dek. Iya. Berapa tadi? Saya NIM 11, Pak. Oke, gimana? Menurut Anda tadi? Iya, Pak. Saya sudah menerima jawaban itu karena saya juga bingung mau masukin apa enggak kriterianya itu dan randomisasinya sebenarnya, Pak. Sudah dapat saya terima, Pak. Jadi begini, Adik ya, memang ini itu adalah referensi ya, dari referensi yang ada lihat aja nih, ada di case report di referensi nomor 5. Kemudian ini biasanya dibahas ya, D-nya ya, obatnya apa, pasiennya apa ya, obat barengan, ya minum barengan. Ketiga baru peristiwa rapid. Memang ini kalau Anda perhatikan ini deretan-deretan kasus ini ya dia menyebabkan ini dia satu orang ini ya 49 tahun umurnya ya nilai-nilai. Nah, ini bukan berarti ini adalah masuk kriteria inklusi dan eksklusi. Seperti yang saya katakan tadi, case report itu murni satu orang. Saya minta case report pada kasus ini ya, pada kasus pada kasus pria 49 tahun yang keinfeksi HIV ya,
khusus pada kasus ini. Jadi tidak ada sampel, ya. Ketika inklusinya ya dia saja, ya, seperti itu. Cuman apa yang menarik di sini, Dede? Yang menarik adalah pemakaian bersama sama fluconazole, ya. Ternyata juga meningkatkan kejadian rhabdomyolysis dengan peningkatan CK, ya. Peningkatan CK dan myoglobin urinaria, ya, seperti itu. Nah, itu aja kasusnya dibahas, Dede, ya. Tidak menyebutkan namanya. Tapi dalam penggalian literatur memang dicari yang disesuaikan dengan siapa? Sesuaikan banget. Sekarang saya yang bertanya sekarang, ya. Masih ada waktu saya bertanya. Ini Adik, saya bertanya kepada kalian. Adik, ini bisa nggak case report ini saya pakai untuk menarik kesimpulan bahwa penggunaan simvastatin dan fluconazole secara bersamaan bisa menyebabkan rhabdomyolysis. Pasti menyebabkan rhabdomyolysis. Silakan dijawab. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, salah satu aja. Siapa yang mau menjawab? Genin 3 izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Jadi menurut saya case report ini kan tidak membuktikan hipotesis, tetapi hanya membuat asumsi seperti itu, Pak. Jadi kalau ditarik kesimpulan yang menyimpulkan bahwa pasti si rhabdomyolysis ini disebabkan karena fluconazole itu tidak bisa, Pak. Tapi hanya untuk berasumsi saja. Untuk pastinya itu kita harus melakukan eksperimen terlebih dahulu. Begitu, Pak. Jadi tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa pasti rhabdomyolysis ini disebabkan oleh penggunaan bersama fluconazole. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Adik. Yang lain, apakah ada yang punya jawaban berbeda dari teman-teman Anda? Silakan. Sama juga. Halo? Yang lain bagaimana? Sama apa beda? Sedikit berbeda mungkin, Pak. Ini siapa? Kelompok A1 juga? Iya, Pak. Ya, oke, silakan. Jadi case report ini bisa digunakan untuk mencari hipotesis, tetapi tidak ada hubungan sebab, tidak bisa menentukan hubungan sebab akibat dari hipotesis yang didapatkan. Itu. Berarti intinya apa? Bisa nggak tadi yang saya tanyakan tadi? Bisa nggak case report ini digunakan untuk menentukan apakah memang pasien yang menerima simvastatin bersamaan dengan fluconazole pasti mengalami rhabdomyolysis? Untuk pastinya tidak bisa, Pak. Oke, berarti sama kan jawaban Anda ya? Iya. Oke. Nah, sekarang untuk saya coba pindah ke kelompok B1 deh. B1 sudah bertanya ya. Saya coba ajukan satu pertanyaan aja kepada kelompok B1 ya. Nah, kepada kelompok B1 kan sudah mengerjakan yang namanya case report pasien yang mendapatkan namanya efek samping rhabdomyolysis. Dia menggunakan simvastatin bersamaan dengan yang fluconazole. Kepada kelompok B1, saya bertanya kepada Anda. Menurut Anda, mungkin nggak penelitian case report ini dipakai untuk menentukan sebenarnya yang menyebabkan rhabdomyolysis, pada pasien itu penggunaan simvastatin saja atau gara-gara karena pasiennya kena penyakit HIV sebenarnya dia ngalamin rhabdomyolysis. Apakah sudah boleh dijawab, Pak? Silakan.
Iya Pak, mungkin nanti ditambahin juga sama teman-teman saya. Jadi saya NIM 51 mohon izin menjawab kalau berdasarkan pengetahuan kami setelah mengerjakan tugas ini mengenai case report itu apakah bisa case report yang lagi kita kerjain ini digunakan untuk menentukan kesimpulan kayak gitu. Kalau menurut saya tidak bisa si case report yang kita buat ini, yang kita susun ini tidak bisa digunakan untuk menentukan kesimpulan, akan tetapi bisa digunakan sebagai tambahan informasi atau acuan untuk peneliti yang nantinya mungkin akan meneliti hal yang sama, akan tetapi lebih sistematis dan lebih analisisnya lebih tinggi seperti itu, dan juga mungkin melakukan eksperimen seperti itu Pak. Jadi untuk case report sendiri, case report yang kita kerjakan itu tidak bisa, akan tetapi case report yang kita kerjakan bisa dijadikan acuan tambahan untuk metode penelitian yang lainnya, yang eksperimental seperti itu Pak. Kalau dari saya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menentukan. Izin Pak, kalau dari saya sebenarnya nggak berbeda dari Yayan, sama case report itu nggak bisa dipakai sebagai kayak untuk mendapatkan kesimpulan bahwa penyakit itu tuh disebabkan oleh simvastatin atau fluconazole atau HIV itu sendiri. Cuman kalau misalnya ada penelitian lanjutan itu bisa dijadikan sebagai acuan. Di jurnal yang sudah saya baca itu mungkin bisa dipakai acuannya itu kalau misalnya simvastatin digunakan bersamaan dengan fluconazole itu dapat berpotensi untuk menyebabkan rhabdomyolysis, begitu Pak. Terima kasih jawaban dari kelompok A1 dan B1. Oke, jadi memang case report ini seperti kita diskusikan tadi, yang saya sampaikan tadi, nggak bisa untuk menentukan ya benar apa tidak kalau orang itu menerima simvastatin dan menerima fluconazole, apakah nanti dia itu pasti akan mengalami rhabdomyolysis. Ini juga nggak bisa menentukan karena jadi sebenarnya rhabdomyolysis ini terjadi gara-gara dia minum obat atau emang gara-gara penyakitnya ya. Karena nggak bisa bilang bahwa kalau dia HIV dan dia minum obat pasti dia akan kena rhabdomyolysis. Kalau HIV-nya pun dia bukan penyakit HIV ya, contoh ya, dia minum obat simvastatin dan juga kena infeksi jamur biasa misalnya, dia juga minum fluconazole, belum tentu juga kalau HIV-nya kita hilangkan dari equation dia akan mengalami rhabdomyolysis. Ya, jadi memang benar tidak bisa digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan, sebuah asosiasi, sebuah hubungan sebab. Dia bisa untuk memberikan asumsi bahwa ada kemungkinan, ingat kata kuncilah ada kemungkinan ya, ada kemungkinan kalau orang kena penyakit ini dia minum obat dan ini akan muncul efek samping seperti itu ya, itu kemungkinan ya yang diberikan. Oke, terima kasih untuk case report, kelompok case report. Sekarang makasih Dedek ya, jawaban dan diskusinya bagus sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok case series. Nah, seperti tadi, silakan kelompok yang presentasi case series, saya persilakan waktunya. Silakan. Pak, mohon ditunggu.
Baik, selamat sore Pak Martadi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 yang beranggotakan Dewi Wulandari, NIM 56, Inyoman Mahesa, NIM 57, Ida Yutriona, NIM 58, Florencia, NIM 59, saya sendiri Maria Krisya Panasadipan, NIM 62, dan Karya Devilis Liniati, NIM 53. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan review terkait jurnal yang membahas sebuah case series yang berjudul Serious Statin Associated Myotoxicity and Rhabdomyolysis in Aboriginal and Torres Strait Islanders. Jadi, presentasi akan saya mulai dengan pendahuluan farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi dimulai pada tahun 1960-an ketika obat hipnotik yaitu thalidomid menimbulkan efek teratogenik. Istilah farmakoepidemiologi ini berasal dari dua kata, yaitu farmako yang berarti obat dan epidemiologi yang berarti populasi yang besar. Jadi dapat diartikan farmakoepidemiologi ini merupakan studi yang membahas tentang hubungan antara suatu obat dengan pengaruh klinisnya dengan melakukan pengawasan dan pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya itu bisa berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, pelaporan langsung, database, lalu yang ketiga rekam medis, survei, dan juga pemantauan riset. Selanjutnya, dasar teori mengenai case series. Case series merupakan studi deskriptif tentang serangkaian kasus penyakit pada suatu populasi yang bertujuan untuk memahami distribusi dan variasi penyakit dalam populasi dari waktu ke waktu. Kriteria case series yang baik adalah, yang pertama, desain studi yang baik, yaitu pertanyaan penelitian yang terfokus, pengukuran hasil yang valid, dan juga dapat diandalkan. Yang kedua, analisis statistik deskriptif, sehingga tidak diperlukan adanya uji komparatif p-value. Lalu yang terakhir, pelaporan yang jelas. Kemudian ada kelebihan dan juga keterbatasan dari case series ini. Yang pertama, kelebihannya tidak ada intervensi, sehingga hasil yang didapatkan itu relevan dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Lalu yang kedua, sampelnya tidak acak, sehingga lebih efisien dan lebih murah biaya. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai formulasi hipotesis. Lalu keterbatasannya, yang pertama tidak adanya kelompok kontrol. Jadi dengan tidak adanya kelompok kontrol ini, maka tidak bisa didapatkan kesimpulan kasual atau sebab akibat antara obat dan hasil pengaruh klinisnya. Dan yang kedua, tidak dapat menguji hipotesis yang didapatkan. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulannya terbatas. Lalu kita masuk ke overview literatur jurnal yang kita gunakan pada review kali ini. Yang pertama, latar belakangnya adalah myotoksisitas statin yang jarang diketahui oleh penduduk aborigin dan Selat Torres. Lalu ketujuannya untuk memberikan gambaran dan meningkatkan kesadaran akan SSAM atau Serious Statin Associated Myotoxicity. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi data klinis. Hasil yang didapatkan 15 kasus dengan 3 kematian dan 2 kecacatan. Lalu kesimpulannya, pharmacovigilance dan manajemen risiko terapeutik itu penting. Jadi saya sekarang akan masuk ke review dari case series ini. Yang pertama, review mengenai metode penelitiannya. Yang pertama itu jenis penelitian yang digunakan adalah observational non-analytic dengan sumber data sekunder. Lalu populasinya menggunakan penduduk aborigin dan Selat Torres atau biasa dikenal dengan ATSI, Aborigin and Torres Strait Islander. Lalu yang kedua, sampel yang digunakan adalah pasien dengan kasus myotoksisitas statin pada penduduk ATSI usia rata-rata 55 tahun. Besar sampelnya 427.000 pengguna statin dengan myotoksisitas dan atau rhabdomyolysis periode 2006 sampai 2012. Lalu teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling atau purposive sampling. Dan randomisasinya tidak ada atau tidak acak, sehingga kasus yang dipilih itu berdasarkan kasus myotoksisitas serius saja. Dan yang kriteria inklusinya adalah etnis ATSI atau pribumi yang mengonsumsi statin dan mengalami myotoksisitas atau biopsi atau rhabdomyolysis. Lalu kriteria eksklusinya etnis yang bukan ATSI atau pribumi yang tidak mengonsumsi statin dan tidak mengalami myotoksisitas biopsi maupun rhabdomyolysis. Komite etis telah melalui persetujuan dari Komite Etis Penelitian Rumah Sakit Royal Adelaide dan Komite Etis Penelitian Kesehatan Aborigin. Selanjutnya, review dari interpretasi hasil. Yang pertama, terdapat 15 kasus myotoksisitas serius pada ATSI yang mengonsumsi statin dengan rata-rata usia 55 tahun dengan kisaran 35 sampai 69 tahun yang terdiri dari 7 pasien pria dan 8 pasien wanita. Lalu
ditemukan juga efek samping yang paling umum, yaitu kelemahan pada tungkai tetapi tanpa rasa sakit. Lalu 3 kasus ditemukan gagal napas hipoventilasi sehingga dibutuhkan ventilasi berbulan-bulan. Lalu 11 kasus ditemukan mengalami rhabdomyolysis dan 1 kasus yang secara kebetulan ditemukan pada pasien dengan nyeri di dada tapi tanpa gejala otot. Lalu setelah diketahui efek sampingnya, dilakukan penghentian terapi statin dengan resolusi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada 5 pasien sembuh dengan kadar CK menurun atau kreatin kinasenya menurun. Lalu yang kedua 3 pasien meninggal. Lalu 3 pasien mengalami cacat permanen, dan yang terakhir itu 4 pasien tidak ada resolusi atau tidak ada respons sama sekali dan dibutuhkan imunosupresif tambahan. Selanjutnya, berdasarkan pelaporan, 9 dari 11 kasus menunjukkan bahwa kreatin kinase itu melebihi batas maksimal, yaitu 150 unit per liter. Dan bisa dilihat dalam note, itu kreatin kinase merupakan enzim pengkatalisis kreatin yang banyak terdapat pada otot. Dan jika jumlahnya berlebih akan menyebabkan kelelahan hingga kerusakan otot. Sehingga orang yang memiliki CK dengan kadar lebih dari 10.000 unit per liter akan mengalami rhabdomyolysis, yaitu sindrom yang ditandai oleh kerusakan otot rangka. Dan faktor risiko yang menyebabkan miotoksisitas ini menjadi lebih berbahaya adalah yang pertama, jenis kelamin, yaitu wanita. Yang kedua, pasien dengan usia lanjut. Lalu yang ketiga, pasien yang mengonsumsi statin dengan dosis tinggi. Lalu pasien dengan komorbiditas, gangguan fungsi hati dan ginjal, gangguan mengalami diabetes, lalu hipertensi, dan juga mengalami defisiensi vitamin D. Lalu review selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Q-series ini. Yang pertama, kelebihannya bisa dipakai sebagai data awal uji klinis, bisa dipakai sebagai identifikasi penyakit baru, sebagai formulasi hipotesis, dan sebagai jembatan penelitian klinis dan epidemiologi. Lalu kelemahannya, tidak ada kelompok pembanding, distribusi frekuensi penyakit tidak mewakili seluruh populasi, dan hanya berdasarkan kasus yang dilaporkan saja. Baik, kita sampai pada penghujung presentasi ini, yaitu kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya 15 kasus miotoksisitas serius yang berkaitan dengan statin ditemukan pada penduduk aborigin dan Selat Ross atau ASI dengan 3 kematian dan 2 kecacatan. Yang kedua, kasus cenderung terjadi pada wanita lanjut usia yang memiliki komorbiditas dan mengonsumsi statin. Yang ketiga, kesadaran akan potensi miotoksisitas statin sangat penting sebagai upaya antisipasi dini, diagnosis yang cepat, pengobatan yang efektif, serta minimalisasi kemungkinan efek samping yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir, praktik farmakovigilans yang kuat dan strategi manajemen risiko yang aktif sangat diperlukan untuk mengurangi kasus ini. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam mereview literatur ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya. Oke, sudah tadi presentasi dari B, ya, kelompok B2 nih. Sekarang saya persilakan kepada kelompok A2 ya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok B2. 3 pertanyaan dulu, silakan. Nanti kelompok A2 langsung menjawab, nanti kelompok B2 langsung dijawab nih pertanyaannya nih. Silakan. Oke, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi saya perwakilan dari kelompok A2 izin bertanya ke kelompok B2. Baik, jadi pertanyaan saya, apakah data yang ditampilkan? Ini pentingnya. Ya Pak. Mohon maaf Pak. Jadi saya ada kesempatan di 13 ya. Oke, lanjut Ari. Ya baik, terima kasih. Jadi saya izin bertanya, apakah data yang ditampilkan pada penelitian jurnal acuan dapat diterima secara valid dalam artian dapat dikembangkan lebih lanjut atau memerlukan penelitian lanjutan? Sekian dari saya, terima kasih. Bentar, saya spesifikkan dulu. Data yang mana dimaksud? Semua data atau data tertentu? Data yang mana yang dimaksudkan? Baik, jadi data yang saya maksud adalah data hasil observasi terhadap 15 kasus itu, Pak. Oke. Ya. Silakan dijawab. Silakan dijawab, Adik.
Izin menjawab. Jadi terkait data yang valid itu perlu adanya penelitian kelanjutan karena pada dasarnya KCRIS ini hanya memberikan gambaran awal aja atau limited. Jadi perlu adanya penelitian lanjutan. Terima kasih. Gimana kelompok kelompok A2 silakan, kalau belum jelas ditanyakan ulang lagi Pak. Baik, mohon maaf. Mungkin kalian ya. Baik, mungkin bisa diulang lagi sekali dan pelan-pelan sedikit karena mungkin jaringan saya buruk. Terima kasih. Baik, di sini izin untuk mengulang jawaban. Jadi sebelumnya kan ditanyakan apakah data yang ditampilkan itu perlu ada penelitian lebih lanjutan atau dapat ditemukan secara valid. Jadi menurut kami di sini kita perlu adanya penelitian lanjutan karena pada dasarnya case series ini hanya memberikan gambaran awal atau hipotesis. Sekian. Baik, apakah boleh melanjutkan pertanyaan Pak? Sedikit saja. Jadi saya izin melanjutkan lagi sedikit. Jadi sebelumnya dijawab bahwa tidak kurang valid, namun dapat membentuk hipotesis begitu ya. Jadi saya izin menanyakan kembali apakah hasil penelitian ini merupakan hasil suatu hipotesis atau bagaimana maksudnya? Hasil data dari penelitian atau studi case series bisa diapakan? Apakah dijadikan suatu acuan untuk penelitian selanjutnya atau merupakan suatu hipotesis dari penelitian selanjutnya? Karena itu dua hal yang cukup berbeda. Sekian dari saya. Mungkin dijelaskan sedikit. Halo, Pak. Sepi banget. Izin menjawab, Pak. Apakah suara saya terdengar? Baik, jadi izin menjawab pertanyaan dari Ari yang menanyakan terkait apakah hasil penelitian ini merupakan hasil dari suatu hipotesis atau bagaimana. Jadi berdasarkan pendapat kami yang kami peroleh setelah membaca jurnal yang telah diberikan, menurut kami hipotesis itu merupakan hasil yang didapatkan saat penelitian, jadi bukan merupakan dugaan. Bukan juga menurut kami datanya itu kurang valid, tapi menurut kami karena case series ini baru bisa menggambarkan gitu suatu keadaan, jadi menurut kami perlu adanya penelitian yang lebih lanjut gitu. Gimana, Dek? Baik Pak, mungkin dapat saya terima Pak. Terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua, silakan. Iya Pak, saya izin bertanya kepada kelompok B2. Sebelumnya perkenalkan, saya Nimdar atas nama Gong Is. Saya ingin bertanya terkait NIM berapa tadi, Dik? isi dan eksekusi. NIM 11 Pak, mohon maaf. Lanjut, silakan. Ya, tadi kan di kriteria apa di laporannya
dari B2 ini itu ada menjadikan kriteria inklusi dan eksklusi. Itu saya ingin bertanya terkait kriteria eksklusinya. Berdasarkan yang dijelaskan Pak Mas sebelumnya itu kan kalau kriteria eksklusi itu suatu kriteria yang memang kita akan kita gunakan kita. Di sana kelompok B2 etnis diidentifikasi bukan merupakan asli atau pribumi. Ya, saya setuju dengan hal ini. Namun saya tidak setuju dengan poin kedua dan ketiga, di mana yang kedua itu tidak menggunakan statin untuk terapi pengobatan. Di mana sepemahaman saya yang saya baca, itu di jurnalnya ini kan statinnya itu digunakan oleh populasi ASI ini untuk menekan penyakit vaskular prematur yang sangat tinggi pada saat itu. Jadi diperbolehkan menggunakan diperbolehkan menggunakan statin dalam jumlah yang tinggi gitu. Terus yang dimaksud di kriteria ini tuh yang mana ya, terkait tidak menggunakan statin untuk terapi pengobatan. Kemudian yang poin ketiga itu tidak ada miotoksisitas maupun rhabdomyolisis yang serius. Terkait hal ini saya membaca yang di tabelnya itu, yang di tabel 1 di jurnalnya itu kan dia tuh efek samping di diagnosanya itu pun rhabdomyolisis semua, dan miotoksisitasnya itu juga serius semua, bahkan sampai ada yang meninggal dan bahkan tidak bisa berjalan begitu. Kemudian ini tuh yang tidak ada miotoksisitas serius maupun rhabdomyolisis itu gimana ya maksudnya di sini? Saya agak belum paham terkait yang disampaikan. Terima kasih. Apakah jelas ya pertanyaannya? Silakan, gimana kelompok B2? Ya, Gunis. Tadi bisa ditanya diulang kembali pertanyaan satu kali lagi. Baik, Pak. Jadi saya ingin mengonfirmasi pertanyaan Gunis. Berarti ini maksudnya kenapa di eksklusi itu ada 2 poin itu. Yang pertama tidak mengonsumsi statin gitu. Yang kedua tidak mengalami rhabdomyolisis, miotoksisitas kayak itu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Iya. Kan ada slide-nya. Ya, bisa. Oh ya, baik Pak. Bentar. Slide-nya yang mana sih maksudnya? Baik Pak, saya izin masuk. Menurut pendapat kami, kriteria eksklusi itu di pemahaman kami adalah kriteria dari sampel yang tidak dimasukkan, dari penduduk yang tidak dimasukkan menjadi sampel dalam series ini gitu. Jadi yang tidak di-include-kan gitu maksudnya ke dalam sampel dalam penelitian ini itu adalah etnis yang bukan asli, yang tidak mengonsumsi statin dan tidak mengalami miotoksisitas. Seperti itu pemahaman kami. Bagaimana Pak kalau misalnya masih kurang benar, mohon diluruskan. Terima kasih. Kelompok yang dia gimana? Apakah ada benar-benar yang menggunakan sesuai bagaimana buat kriteria eksklusi? Misalnya kan ada bolak-balik diskusinya. Jadi saya izin bertanya ke kelompok 2, kalau menurut teman-teman bagaimana kriteria eksklusi itu seharusnya? Iya. Baik. Jadi saya bertanya ini juga karena bingung, karena terdapat perbedaan antara kelompok kami dan juga kelompok Ediva gitu. Kriteria inklusinya sudah sama, tapi yang beda itu di kriteria eksklusi. Di mana kriteria eksklusi kami itu adalah kasus sampel yang mengalami miotoksisitas pengobatan standar yang berada di Amerika dan Inggris. Artinya pada jurnal ini dia itu disebutkan jadi maksudnya di sini itu adalah kriteria inklusinya ini dia kan disebutkan di Amerika dan Inggris. Artinya
bukan termasuk ke ATSI dan juga dia tuh tidak dimasukkan ke dalam kriteria penggunaan dari yang diteliti di jurnalnya ini gitu. Jadi saya masih bingung terkait kriteria eksklusi ini sebenarnya yang mana digunakan. Jadi dari kelompok kami itu ya Pak. Coba lihat kriteria instruksi pada PPT Anda coba. Iya, kriteria inklusi pada PPT kami itu yang pertama teridentifikasi populasi yaitu orang Asia atau pribumi. Yang kedua teridentifikasi menjalani pengobatan statin dan teridentifikasi bahwa sampel yang mengalami miotoksinitas serius yang ditandai dengan peningkatan kreatin kinase atau dia di biopsi dan dia randomiolisis yang menjalani pengobatan statin yang berada di Amerika dan Inggris karena disebutkan juga di jurnal. Berarti menurut kelompok A2 itu kriteria eksklusif itu adalah etnis yang bukan Asia atau pribumi, tetapi dia mengonsumsi statin dan juga mengalami miotoksisitas dan rhabdomyolysis begitu ya? Iya. Oke, sambil dipikirkan. Pertanyaan ketiga, silakan. Silakan, kelompok B2, pertanyaan ketiga. Sorry. Di kelompok A2, pertanyaan ketiga. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, ini berapa nih? Saya ingin 10, Pak. Ya, silakan. Baik, jadi di sini saya ingin menanyakan terkait jumlah pasien yang diamati dalam case series ini. Jadi menurut kelompok kalian, jumlah pasien yang diamati dalam case series ini apakah dibatasi atau tidak terbatas? Serta alasannya mengapa kelompok kalian menggunakan demikian? Terima kasih. Bentar, definisikan batasan menurut Anda dulu, biar jelas dijawab oleh kelompok B2. Batasan itu maksudnya apa? Apakah populasi yang digunakan, maksud saya apakah jumlah pasien yang digunakan dalam PCS ini terbatas dalam jumlah tertentu atau dalam jumlah kecil atau tidak terbatas begitu yang diamatinya? Jumlah pasien. Silakan. Kelompok B2. Izin menjawab untuk pembatasan apa tadi? Pembatasan populasi. Dari kelompok A2 coba dijelaskan. Didengarkan baik-baik ya kelompok. Silakan. Baik, Pak. Jadi saya ingin bertanya terkait jumlah pasien yang diamati dalam case series ini. Apakah menurut kelompok kalian jumlah pasien yang diamati itu dibatasi dalam jumlah kecil atau tidak terbatas? Serta alasannya. Menurut kelompok kami itu tidak terbatas karena
case series ini kita mencari dari sumber-sumber. Jadi untuk jumlah pasiennya kita kan tidak menentukan gitu. Tergantung dari sumber yang kita temukan. Terima kasih. Gimana? Udah? Boleh menambahkan, Pak? Ya. Saya NIM 57. Saya izin menambahkan. Jadi dalam kasus ini itu benar tidak terbatas asal oh ya maaf Pak sebentar. Apakah sudah lancar? Apakah suara saya terdengar? Oh ya. Iya benar, tidak terbatas asal masih dalam kriteria inklusinya. Jadi dia termasuk etnis aksi, dia mengkonsumsi statin dan juga mengalami miotoksisitas atau rhabdomyolysis itu. Jadi semasih dia masuk kriteria inklusi, dia bisa masuk ke sampelnya. Seperti itu kalau dari saya. Izin menekankan sedikit, boleh? Baik, jadi dari beberapa jawaban teman-teman dari kelompok saya tadi, perlu dilihat bahwa case series ini bukan mencari jumlah orangnya, tetapi kita mencari kasus-kasusnya gitu sesuai kriteria yang sudah diberikan. Apakah sudah cukup jelas dari kelompok A2? Apa ada yang kurang? Kalau ada yang masih menganjal, tanyakan lagi. Pak gini gitu. Bagus sekali poinnya tadi ya. Gimana? Silakan. Pertanyaan kedua dia belum dijawab. Sudah dijawab sih, tapi masih ada sedikit perbedaan. Kalau belum dijawab juga, kalau belum ada konfirmasi juga, kita coba buka pertanyaan untuk teman-teman di luar kelompok B2 dan A2. Silakan, teman-teman yang lain boleh bertanya. Sebutkan nih Manda ya. Silakan, teman-teman yang lain, kalau ada yang mau nambah-nambah nilai, silakan. Lumayan ke poin tanya jawab 40 poinnya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Anda NIM berapa? Baik, Pak. Saya Asya, NIM 2. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok B2.
Jadi kan teknik samplingnya itu kalian masukkan ke dalam teknik non-probability, yaitu lebih tepatnya ke purposive sampling. Mungkin bisa dijelaskan lagi dengan disertakan pembuktiannya kenapa kalian bilang kalau misalnya ini tuh masuk ke dalam purposive sampling. Ini adik-adik, baik. ya silakan dari kelompok. Baik Pak. Jadi dari pengertian purposive sampling itu kan merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Nah, jadi sebenarnya dari jawaban pertanyaan sebelumnya itu sudah bisa menjawab bahwa mengapa case series ini menggunakan purposive sampling, karena ada kriteria kasus yang bisa masuk pada case series ini, yaitu yang sudah tertera pada layar mengenai kriteria inklusi. Seperti itu, Asya. Apakah sudah bisa menjawab? Jadi pilih ya, 14 orang yang masuk dalam case series ini yang sudah bukan ditampilkan di depan isinya ya. Ada berapa ribu ya? Berapa ribu tuh yang di tahun 2000 berapa ya? 127.000. 2006 sampai 2012 sekitar 427.000 pasien, Pak. Ini hanya 15 yang dari ya kan. Kita fokus ke sen ini ya. Oke. Ada dari kelompok dari kelompok A2 yang lain, ada yang mau bertanya dulu nggak? Nggak ada yang bertanya lagi dari kelompok A2 ya? Yang tadi gimana, Adik? Yang perbedaan kriteria eksklusif itu gimana? Halo Pak, saya izin berpendapat boleh Pak? Ya, silakan. Baik, jadi saya perwakilan dari A2, ya itu dah ingin membahas kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi karena kriteria inklusi kita sudah sama, karena sudah tertera juga pada jurnal. Oke. Jadi untuk kriteria eksklusi Pak, setelah yang saya baca itu berdasarkan literatur bahwa memang kriteria eksklusi itu merupakan suatu sampel dalam suatu populasi yang tidak kita masukkan atau tidak sesuai dengan kriteria inklusi kita. Jadi dikarenakan kriteria inklusi itu sudah dijabarkan, itu merupakan harus etnis, pribumi, mengkonsumsi statin dan miotoksisitas. Jadi pendapat saya, apakah benar dari yang kelompok saya Pak? Jadi yang saya maksudkan eksklusi itu adalah yang dimana jadi pada jurnalnya kan khusus untuk membahas yang terjadi pada etnis Asia atau pribumi yang terjadi pada suku aborigin. Namun sebagai referensi acuan lain di jurnalnya juga menunjukkan data yang sama yang terjadi di Amerika dan Inggris. Maka dari itu kami mengangkat itu sebagai kriteria eksklusi Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Atau mungkin begini Pak. Atau mungkin jika sudah ada dijabarkan suatu kriteria eksklusi, jadi boleh saja atau langsung saja kita katakan kriteria eksklusinya yaitu adalah suatu sampel atau populasi yang tidak memenuhi kriteria inklusi. Apakah boleh langsung di blok semua kriteria inklusinya begitu Pak, sehingga kita masukkan ke kriteria eksklusi, namun itu tentu tidak akan relevan dengan suatu penelitian gitu Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Pak. Ini nanya ke saya atau nanya ke kelompok B2 nih dulu nih? Ya sebenarnya mungkin boleh karena ini diskusi, mungkin tidak maksud bagaimana, cuman mungkin bisa berbagi pendapat. Jika dijawab oleh kelompok B2 boleh, jika dijelaskan oleh Bapak langsung boleh. Terima kasih Pak. Oke, gini adik, karena waktu udah mau habis nih, saya langsung jelaskan aja beberapa pertanyaan tadi ya.
Pertama nih pertanyaan yang menarik dulu ya, apakah kriteria inklusi gimana kriteria inklusi dan kriteria eksklusi ya, apakah kriteria inklusi dan eksklusi hanyalah berkebalikan saja. Nah, ini tidak selalu sama, jadi tidak selalu kriteria eksklusi lah, cuma kebalikan dari kriteria inklusi. Contoh, ada penelitian ini, jadi kriteria inklusinya adalah etnis atau arti pribumi. Ya, kalau anda lihat kan, oke, berarti kriteria eksklusinya yang bukan etnis, arti dan pribumi. Ya, bisa aja yang lain kan? Bisa mungkin orang Australia yang lain, atau orang Indonesia, atau orang yang lain juga, keturunan yang lainnya. Kemudian mengkonsumsi statin kriteria inklusinya, kriteria eksklusinya tidak mengkonsumsi statinnya. Kemudian mengalami miotoksisitas, ya, tidak mengalami. Kalau kita pakai acuan ini, ya, memang tampak jelas sekali bahwa Anda akan melihat bahwa kriteria inklusinya, eksklusinya kebalik sama kriteria inklusinya. Tapi tidak selalu, adik. Tidak selalu terjadi, adik. Ya. Definisi kriteria inklusi adalah mana aja kriteria dari sampel atau pasien yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Ya. Tujuannya apa sebenarnya kriteria inklusi ini untuk menyeragamkan, menyeragamkan dan memudahkan Anda menarik kesimpulan pada akhirnya. Ya, karena Anda menyeragamkan ini, ingat ya, kuliah yang kita sampaikan kemarin, masih ingat nggak? Anda memperkecil yang namanya compounding factor. Ingat nggak kuliah tentang asosiasi? Ya, bagaimana yang ada namanya ya, ada namanya chance, pure chance, ada namanya compounding factor. Dengan menyamakan kriteria inklusi dan memilihkan yang namanya compounding factor. Ya, jadi penting sekali dilihat bagaimana dengan satu desain metode seperti ini aja Anda meminimalkan compounding. Nah, kemudian definisi kriteria eksklusi adalah sesuatu yang tidak Anda masuk. Kriteria yang buat Anda tidak masuk dalam penelitian. Pasti sudah masuk ya, kriteria inklusi sudah masuk. Tapi terkadang adik-adik di penelitian lain, kriteria eksklusinya mendapatkan tambahan. Ya, mendapatkan tambahan. Ya, misalnya contoh yang tambahan yang gampang banget deh, tambahan yang gampang banget. Kriteria eksklusinya pasien menolak inform konsen, menolak konsen datanya diambil, itu bisa jadi tambahan. Ya, jadi tidak selalu kalau Anda punya 3 kriteria inklusi, Anda punya 3 kriteria eksklusi juga, nggak selalu. Ya, bisa saja Anda tambahkan seperti pada eksklusinya. Pasien menolak inform konsen. Apa pengaruhnya pasien menolak inform konsen? Nggak ada. Tidak ada pengaruhnya terhadap data Anda. Ya, dia adalah menolak datanya dipakai. Anda nggak bisa masukkan pasien yang menolak datanya digunakan. Ya, dan lolos ke masa ini. Tapi apakah itu akan berpengaruh terhadap bentuk populasi sampel Anda? Tidak akan bentuk sampel Anda nggak akan berpengaruh. Kriteria compounding nggak akan dipengaruhi. Compoundingnya tetap sama. Ya, tapi dengan menambahkan kriteria eksklusi, pasien misalnya menolak menolak inform consent, Anda memberikan tambahan. Pasiennya harus menerima. Ya, bisa aja ada tambahan seperti itu. Jadi ya, umumnya sama, tapi tidak selalu terjadi. Bisa aja ada tambahan-tambahan pada kriteria eksklusi. Ya, mungkin aja ada tambahan-tambahan pada kriteria inklusi juga. Begitu adik-adik. Umumnya sama, tapi kadang-kadang ada beberapa yang ada kriteria inklusi dan eksklusi. Gampangnya, dek, mana yang Anda jadikan sebagai sampel, mana yang Anda tidak jadikan sebagai sampel. Tujuannya ingat, tapi jangan lupa tujuannya cuma satu. Ya, bagaimana Anda nanti menyeragamkan dulu yang Anda ambil sampel, sehingga Anda bisa menarik asumsi. Ya, Anda kan ingin menggenerate hipotesis, Anda belum bisa membuat hipotesis. Tapi Anda ingin menarik asumsi bahwa pada etnis ini mengkonsumsi statin alamin nggak miotoksisitas? Bagaimana kajiannya? Samakan dulu, compounding faktornya disamakan dulu. Ya. Kemudian menarik tadi pertanyaan tentang yang namanya jumlah sampel, Pak. Gimana Pak jumlah sampelnya, Pak? Ya, kembali adik ya, karena indah penelitian case series yang menentukan batasan tertentu sebagai sampel. Nah,
Berapa jumlah sampel sangat tergantung lagi dari penemuan data. Ingat, adik, analisa case series itu bukan analisa eksperimental, no, ya, bukan. Anda nggak mencoba gini, nggak bisa. Ya, analisa case series adalah analisa yang observasional. Udah observasional, deskriptif lagi. Artinya apa? Anda nggak bisa membandingkan kasus ini dengan kasus kontrol. Nggak ada kontrol. Nggak ada kasus kontrol di sini. Ya, kalau udah punya kontrol, itu namanya penelitian apa? Penelitian observasional, tapi analisis. Nggak ada kontrolnya. Oh, ada namanya grup kasus, ada namanya grup kontrol. Ya, tidak kena kasus. Ya, nah, sementara yang namanya case series, itu adalah penelitian observasional juga, cuman dia deskriptif, dia mendeskripsikan. Jadi dia nggak bisa mendeskripsikan. Jadi kalau misalnya dari berapa ratus ribu tadi hanyalah ada segini orang aja yang memenuhi 3 syarat inklusi tersebut, maka ini aja yang kita masukkan sebagai case series. Artinya ada series penyakit orang yang etnisasi dan pribumi alami saja serius. Saya mikir ya, inilah orang-orang tersebut. Oh, ini yang terjadi. Ya. Nah, itu dulu. Ya, sudah jelas. Oke. Sekarang begini, Dek. Saya mengajukan pertanyaan dulu kepada kalian. Saya tekankan lagi sekali. Ya. Saya bertanya kepada kelompok baik A2, B2. Silakan jawab. Nah, aja. Oke. Kelompok A2, B2. Ada nggak kelompok kontrol di sini? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Ya. Kalau dari kelompok B2 sendiri, jawaban dari kami tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pengaruhnya ketika tidak ada kontrol. Pak, pengaruhnya itu nanti kita tidak bisa membuat kesimpulan sebab akibat dari penggunaan obat itu terhadap pengaruh klinis yang kita dapatkan di lapangan seperti itu, Pak. Kalau nggak ada hubungan sebab akibat, bisa nggak Anda bilang pasti bahwa kalau penduduk etnis Arsi ini, aborigin sama apa ini ya, bisa nggak Anda bilang bahwa kalau mereka ini mengkonsumsi statin dalam usia lanjut usia ya, seperti itu, pasti nggak mereka akan mengalami gejala yang namanya gejala miotoksitas? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya, jika dilihat dari faktor usianya, apabila sudah berusia lanjut, menurut saya itu akan menyebabkan miotoksitas ini. Mengingat bahwa penggunaan statin pada orang lanjut usia, statin ini kan menyebabkan miotoksitas. Di mana kalau orang tua itu kan ototnya itu memang sudah melemah begitu, apalagi jika ditambahkan statin lagi, itu akan semakin meningkatkan, menyebabkan miotoksitas menurut saya, Pak. Pasti itu. Kalau pasti apa enggaknya, karena ada faktor lainnya juga, jadi tidak pasti. Dimana obat-obatan dan penyakit lainnya juga berpengaruh. Oke, jadi ini deh trademark yang perlu dipastikan ini dari case report dan case series itu Anda tidak bisa namanya menggenerate sebuah kepastian ini. Hubungan causation, asosiasi itu ada, muncul asosiasi ya, tapi Anda tidak bisa menyatakan bahwa asosiasi itu adalah pasti merupakan sebuah causation, ini sebuah hubungan sebab akibat. Belum bisa deh Anda menggunakan case series untuk menyatakan kalau dia ini umur sekian, penduduk sekian, dia mengisi statin, dia akan pasti mengalami miotoksitas akut. Ya, belum pasti, Dek. Karena apa, Dek? Ingat yang tadi saya bilang tadi. Kontrol. Apakah sudah ada kontrol orang yang usia sekian, penduduk APSI, yang sudah mengalami miotoksisitas? Berapa di data itu? Belum ada. Ya, jangan-jangan orang yang usia 65 tahun sekian, dia nggak minum simvastatin pun mengalami miotoksisitas. Nah, ini belum didapatkan datanya, deh. Ya, sehingga nggak bisa Anda menggenerate langsung seperti itu.
Anda kebayang nggak kenapa case series nggak bisa generate atau membangun sebuah pernyataan hubungan sebab akibat, ya? Tapi dia bisa memunculkan namanya hipotesis, ya, yang nanti harus dibuktikan lagi dengan penelitian lebih lanjut. Contoh penelitian ke depan, misalnya penelitian case control study, ya. Dicari tuh mana kasus-kasus orang yang kena meiotoksitas akut dan minum simvastatin, orang aborigin dan Highlander sana. Dicari juga nanti orang Highlander yang lain, ya, yang usianya sekian juga, dia orang aborigin asli juga, dan juga menderita miotoksisitas akut, ya, miotoksisitas ini, ya. Tapi bedanya apa? Dia tidak minum simvastatin. Lalu dibandingkan angkanya. Kalau dapat nanti odd ratio, baru Anda bisa memperkuat. Ingat, memperkuat, bukan berarti memastikan, memperkuat. Ya, memperkuat dugaan awal Anda bahwa kalau orang spesifik ini dia minum obat statin, maka dia bisa ngalamin misalnya tadi minum toksik. Ya, ingat, batasan case report dan case series menggenerate. Karena apa? Dia belum ada kontrol yang untuk menganalisa kebenarannya. Ya, kalau ada kontrol nanti lebih kuat dia kesimpulan yang akan bisa dibuat. Ya, causation-nya lebih kuat, hubungan sebab akibatnya lebih kuat. Ya. Tapi sekarang Anda baru memunculkan ada asosiasi sedikit, tapi kita masih belum tahu pembanding faktornya seperti apa. Nanya kita harus cek nanti. Ya, itu nanti tujuan dari case control, cross-sectional, dan nanti penelitian cohort. Akhir penelitian randomized control trial untuk studi farmakoepidemiologi. Ya, nanti kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Ya. Oke. Demikian adik, sebentar saya rekap dulu. Bentar ya. Tadi. Oke. Ya, Dede, demikian Dede yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Adik, silakan. Mohon maaf, Pak. Jadi tadi yang mengenai inklusi dan eksklusi itu, yang untuk kriteria eksklusinya antara A2 sama B2 itu berarti yang B2 itu sudah benar. Tetapi apabila ditambahkan dengan yang berbeda dari A2 itu juga masih tetap benar, menjadi kriteria eksklusi seperti itu ya Pak jadinya? Jelas, ya seperti itu ya. Jadi ya, jadi kalaupun dia menderita yang namanya miotoksitas, tapi kalau dia bukan orang asli, ya udah enggak dipakai. Baik Pak, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Khusus untuk sampel tersebut ya, orang origin tadi ya. Oke, Adik, oke, demikian mudah jelas ya. Nanti minggu depan kita bahas selanjutnya, kasus-kasus selanjutnya di sini. Sampai ketemu Adik, pertemuan selanjutnya. Saya tutup meeting ya. Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih.